بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itu dulu salah satu cucu dari Ali bin Abi Thalib itu saking banyak sujudnya diberi gelar As-Sajjad, Imam As-Sajjad, saking banyak sujudnya, saking banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hablun minallah kita yang utama, interaksi kita kepada Allah vertikal, ciri utamanya adalah sujud. Rajin sholat. Dan Nabi ngasih prinsip sederhana, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdal sholat seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib, laki. Laki itu sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh sholat di masjid. La tamna'u. Kata Nabi, jangan larang ima'akum, yang perempuan, kalau mereka mau ke masjid. Nggak dilarang mereka kalau mau ke masjid. Nah, jadi sekali lagi, jadikanlah sholat itu sebagai prinsip bagi kita tatkala kita merasa sebagai hamba Allah. Di sini disebutkan, lihat rujukannya surah Al-An'am 162. Itu adalah doa yang kita baca saat iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya zabiha, nusuk itu sembelihan hewan kurban, wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku 24 jam, mahyaya, wa mamati, dan kematian, itu harus lillahi rabbil alamin. Berapa kali kita ucapkan ikrar ini? Setiap doa, setiap sholat kan, setiap iftitah. Itu komitmen, itu janji. Sehingga tidak sah sholat kalau tidak karena Allah. Tidak sah sembelihan kecuali karena Allah. Aktivitas hidup semuanya harus karena Allah, kita bekerja. Nah, itu hamba Allah namanya. Pegawainya Allah. Dan juga kematian. Kematian itu harus karena Allah. Karena itu orang bunuh diri nggak bakal dapat pahala. Yakin. Betul nggak? Orang bunuh diri kira-kira dapat pahala apa enggak? Enggak mungkin lah. Kenapa? Kematiannya bukan karena Allah. Harus lillahi rabbil alamin. Lihat di sebelahnya rujukan hadis nomor 6 dan 7. Nah, ini kaitan yang kita bahas. Hadis ke-6, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Allah bila ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu. Hamba itu akan dipakai. Hamba itu akan diaktifkan. Hamba itu akan dijadikan pegawai. Ista'malahu. Faqila, ditanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Ya, bagaimana Allah akan mempekerjakan hamba itu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qoblal maut. Dia diarahkan, dia dikasih taufik untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Jadi pegawai Allah tatkala dikasih kehidupan qoblal maut, lalu memang Allah menginginkan kepada hamba itu baik, maka orang ini diarahkan selalu amalnya soleh. Soleh. Bukan salah. Ya. Soleh ya. Ya, amalnya itu selalu soleh, baik. Wah. Berarti itu ciri memang pegawai yang baik, yang memang begitu. Di dunia juga ciri pegawai baik itu ya soleh saja. Baik terus. Tepat waktu kan gitu. Seperti sholat tadi kan. Sholat 5 waktu tadi. Itu ukurannya.
Hadis yang ketujuh sama juga, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah irodahkan jadi orang baik, dia angkat jadi pegawai gitu ya, ista'mal. Dia akan pakai orang ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masta'maluhu. Apa maksud menggunakannya? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Maka dia diberikan taufik sebelum ajal, dia selalu baik amalnya. Selalu baik amalnya. Nah, oleh karena itulah berusahalah kita membaguskan amal-amal kita. Istiqomah. Istiqomah. Salah satu cara yang membuat kita bisa istiqomah untuk bisa beramal dalam kebaikan itu diantaranya doa. Ya Allah, istiqomahkan saya ke jalan lurus. Ternyata itu kita baca terus. Setiap kali sholat, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami. Beri arahan. Ya, agar kami berada di jalan lurus. Atau doa yang lain yang diajarkan, Allahumma ya musarrifal qulub, atau ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, berikan hatiku ini sabat, kekokohan untuk tetap berada di dalam agama ini. Karena itulah doa ini salah satu hal yang penting untuk membuat kita bisa istiqomah. Yang kedua yang bisa membuat kita istiqomah, lingkungan yang baik. Gimana bisa istiqomah lingkungannya narkoba, rokok? Ustaz, gimana caranya saya berhenti merokok? Bapaknya merokok, kakaknya merokok, semuanya. Gimana? Kan gitu, lingkungan itu faktor yang sangat menentukan. Karena itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab taubat. Ada orang yang membunuh 99 nyawa. Lalu dia pergi ke salah seorang untuk minta fatwa. Apakah taubat bagi saya masih terbuka? Tidak ada taubat bagimu. Dibunuhnya, Pak. Jadi 100 nyawa. Hati-hati salah fatwa, bisa dibacok orang. Ya kan? Dia kan salah fatwa, marah orang, emosi. Akhirnya dibunuh 100. Disebutkan itu dalam kitab bab tobat Riyadhus Shalihin. Setelah dia membunuh 100 nyawa, datang lagi dia pada seorang kiai yang punya ilmu, bijak, hikmah. Masih adakah tobat untukku? Karena saya sudah membunuh 100 nyawa. Iya. Tapi kamu punya masalah. Masalahnya apa? Lingkungan tidak mendukungmu untuk menjadi orang baik. Pergi kamu ke kampung sebelah. Kampung sebelah itu kampung orang baik. Di kampung itulah kamu akan bisa bertobat dengan baik, menyesali perbuatanmu, memperbaiki kondisi dirimu. Akhirnya berangkat dia ke kampung sebelah. Apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal dia sebelum tobat. Ya, qoblal maut. Jadi dia ini sudah kepingin memperbaiki diri, sudah berniat, tapi keburu meninggal. Akhirnya malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan itu khilaf. Gimana statusnya? Yang baik ingin, dia kan sudah niat tobat. Malaikat satunya bilang, fakta dia sudah membunuh 100 nyawa. Itu fakta, real. Niatkan masih kepingin. Itu disebutkan berbeda pendapat malaikat. Jadi, kalau manusia sekarang beda pendapat, ya biasa malaikatnya beda. Akhirnya jalan dia. Lalu Allah mengutus, disebutkan Allah mengutus malaikat ketiga yang mendamaikan mereka ini. Lalu apa katanya? Mari kita ukur. Nah, itu ya. Jadi diukur, Pak. Ini tempat dia berbuat maksiat,
Ini kampung tempat dia ingin berbuat baik tadi. Diukur. Ternyata meninggalnya itu pas di tengah-tengah. Coba. Pas di tengah-tengah. Posisi dia meninggal itu. Nah, ada dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan Allah menggeser bumi untuk mendekatkan dia kepada tempat pertobatannya yang baik. Digeser, akhirnya dia mendapatkan kebaikan, tobatnya diterima dan berhak dapat surga hanya gara sejengkal, Pak. Tergesernya itu cuma sejengkal. Apa artinya? Jangan remehkan sejengkal langkah kita dalam kebaikan. Jangan remehkan. Allah paling cuma ke masjid. Nah, gitu kan. Allah paling cuma. Jangan surga kita di langkah terakhir itu. Di sejengkal langkah itu justru. Kita nggak tahu. Kita ini masuk surga itu lewat amal soleh yang mana. Kita nggak tahu, Pak. Sehingga kata para ulama, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak amal besar dikecilkan oleh niatnya. Bahkan tidak hanya dikecilkan, dihancurkan oleh niatnya. Gak tercatat. Kalau riya dia, gak ikhlas. Dan berapa banyak amal kecil dibesarkan oleh niatnya. Ya Allah, saya datang ke masjid ini ingin silaturahmi. 1 pahalanya. Ya Allah, saya datang ke masjid ini ingin dapat ilmu. 2 niatnya. Ya Allah, saya datang ke sini agar bisa bertemu dengan sahabat, lalu saya mengucapkan salam, lalu dia menjawab salam. Ya Allah, saya datang ke masjid ini untuk iktikaf. Tergantung niat kita. Makin banyak niat kita, makin banyak pahalanya. Kita ini dapat pahala tergantung niatnya. Makin banyak niat soleh. Ya, seperti orang tadi itu, dia mau tobat. Bukankah dia tidak berbuat apa-apa? Dia hanya ingin memperbaiki diri. Tapi dia melangkah. Catat ya. Nah, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dibarengi dengan keikhlasan. Nah, apa prinsip? Nah, disebutkan everything comes from Allah. Inna lillahi. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Ya kan betul. Semua titipan berarti. Nah, memahami prinsip seperti ini, segala hal sesuatu itu datangnya dari Allah. Semuanya ini. Apa yang kita miliki, sesungguhnya bukan kita pemilik utamanya. Itu yang akhirnya membuat orang bisa tawadu, tenang. Ya. Alhamdulillah lagi gak punya istri. Wah, memang belum datang. Alhamdulillah gak dapat pangkat, gak dapat jabatan. Ya memang belum datang, belum waktunya kata Allah. Akhirnya membuat dia tenang saja udah. Tawadu saja. Karena segala sesuatu sudah ada aturannya, udah diatur udah. Karena itu kadang ada orang menjual harga dirinya. Ya kan? Lalu melanggar syariat. Padahal Allah itu sudah menentukan jatah bagi dirinya. Lalu buat apa dia harus melanggar coba? Kan sudah diatur. Segala satu itu datangnya dari gak pertama gak akan. Karena itu Bapak perhatikan, ada orang yang begitu sakit ya. Dia sakit, dia makan, tiba-tiba muntah. Wah, muntah berkali-kali. Setelah itu meninggal. Allah ingin bilang, makanan itu memang bukan jatahmu. Bukan jatahmu makanan itu. Ya udah selesai jatahmu. Akhirnya muntah dia keluar, bukan jatahnya. Jadi nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Nah, jadi tenang saja, tawadu. Apa yang bukan hak kita, nggak bakal jadi milik kita. Dan apa yang menjadi milik kita, bukan jadi hak orang. Itu memang udah jatah kita, nggak akan lari dia. Nah, ini prinsip. Ya, itulah yang membuat orang akhirnya hidupnya jadi tawadhu dan tenang. Nah, sama ini, everything belong to Allah. Segala sesuatu itu sesungguhnya milik Allah. Innalil, semuanya ini milik Allah. Nah, itu juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar. Kisah tentang Abu Thalhah dan Ummu Thalhah.
suami istri dia. Abu Talha pesan sama istrinya, jaga anak kita baik-baik, saya mau pergi. Pergi Abu Talha berbisnis. Jaga. Ternyata waktu anaknya ini tinggal sama uminya, meninggal dia, anak ini sangat disayang oleh abahnya. Nah lalu setelah bepergian berapa lama, datang suaminya Abu Talha. Sementara anaknya sudah meninggal. Coba, kira-kira ibu. Nah ini pelajaran bagi ibu. Begitu suaminya datang, kira-kira apa yang ibu akan sampaikan pada suami? Nangis. Nangis, merintih, menghibah, baru ngasih tahu anak kita, kan gitu. Pasti itu. Ya 100, sekian persen pasti begitu. Tapi Ummu Thalhah tidak melakukan itu, Bu. Kena datang suaminya ini di malam hari, dia sengaja tidak mau cerita anaknya itu. Dia tutupi, dia alihkan pembicaraan. Dia berdandan secantik mungkin. Wah, karena suaminya baru datang jauh kan. Dia berdandan, dia kasih makanan. Pokoknya gimana caranya suaminya nggak tanya anaknya. Dan nggak tanya akhirnya suaminya melayani, istrinya melayani suaminya dengan baik. Sampai akhirnya berhubungan suami istri. Lupa nanya anaknya tadi. Keesokan harinya di meja makan baru dia bilang, Bu, coba itu kan luar biasa kesabaran istri. Apa dia bilang? Bah, seandainya tetangga kita nitip barang sama kita, lalu kemudian barangnya ini diminta kembali sama tetangga kita, berhak nggak kita nahan-nahan barang itu? Nggak ada hak kita. Itu barang milik tetangga. Bah, anak kita sudah diambil pemiliknya. Itu yang disampaikan. Coba kan? Panjang waktunya itu dia mau cerita. Akhirnya dia sempat marah. Suaminya, kenapa nggak cerita dari awal? Kan pasti begitu kan? Tapi mereka konsultasi ke Nabi. Cerita mereka sama Nabi, apa kata Nabi? Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Ya Allah, berkahilah malam kalian berdua. Nah, disebutkan setelah Nabi berdoa, ya Allah beri keberkahan, hamil Pak. Digantikan. Hamil, lalu punya anak. Diceritakan dalam beberapa riwayat, dari anak ini muncul cucu sebanyak 10 orang yang semuanya hafal Quran. Doa Nabi, beri keberkahan. Setelah satu anak meninggal. Lahir anak, lahir cucu yang semuanya hafal Quran. Nah oleh karena itulah kata Nabi, kalau orang kena musibah, jangan langsung berburuk sangka pada Allah. Semuanya ini kan dari Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya dari Allah dan semuanya juga akan pulang. Ya Allah beri aku pahala coba terhadap musibah yang menimpaku. Coba. Beri aku pahala terhadap musibah yang menimpaku dan beri aku ganti yang terbaik. Justru tatkala orang dapat musibah itulah ternyata dia tetap dianjurkan berdoa. Dan doanya itu positive thinking. Beri aku ganti yang terbaik. Itu sikap prinsip sebagai pegawai Allah. Kita nggak pernah memiliki semuanya. Kira-kira istri kita itu milik kita atau enggak? Sementara ya, langkahi dulu mayatku. Wah, itu ya. Kalau diambil orang, langkahi dulu mayatku. Itu kan kadang ada prinsip orang seperti itu. Wah, dia itu kekasih hatiku. Di dadaku ada dia. Ya kan? Di dadaku ada kamu. Di dadamu banyak panu. Nah, everything dedicated for Allah. Segala sesuatu itu mari kita dedikasikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, mau diapain nih? Punya pangkat, punya jabatan, punya HP. Hati-hati. Makin canggih HP-mu,
tanggung jawab di hadapan Allah makin besar. Mana dedikasi HP-mu yang canggih untuk dakwah Islam? Bisanya cuma selfie, TikTok. Tapi untuk dakwah nggak apa-apa kan gitu. Hati-hati, bukan malah dibanggain HP-HP itu semuanya. Tanggung jawabnya di hadapan Allah makin besar. Karena itulah kenapa dalam hadis itu ada Nabi itu nanti dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Tapi bukan berarti ini menganjurkan kita ini jadi miskin. Enggak. Karena orang nggak punya itu, nggak bisa dikenai tanggung jawab. Siapakah koruptor? Coba, gimana kita jawab? Koruptor itu adalah orang yang punya pangkat, punya jabatan, lalu menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya, kan gitu. Apa mungkin pemulung koruptor, Pak? Nggak mungkin, kan? Karena itulah mereka nggak punya, mereka miskin, nggak bisa diperkenai tanggung jawab. Nah itulah yang akhirnya membuat dia tulus tadi ya. Tadi segala satu milik Allah membuat dia bermawan, mewakafkan hidupnya untuk Allah. Segala satu didedikasikan untuk Allah, tulus, totalitas, tidak banyak perhitungan. Ya semuanya ada hitung-hitungannya. Kamu baik, Allah akan balas baik, kan gitu. Kamu jahat, dibalas jahat. Kama tadinu tudan. Kata orang Arab, kamat tadinu tudan. Kamu dapat balasan sesuai apa yang menjadi lakumu. Kenapa Sambo masuk penjara? Ya akibat ulahnya, kan gitu, selesai dia. Kamat tadinu tudan. Siapa menanam, dia akan dapat hasilnya, kan begitu. Apa pepatah kita itu? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Nah, segala sesuatu dikontrol oleh Allah, diawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Apa artinya? Rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabb itulah yang mengawas. Kita ini diawasi. Kira-kira kita di masjid ini diawasi nggak? Ya. Di luar masjid sama saja. Bukankah Allah yang mengawasi kita dalam masjid? Allah itu juga yang mengawasi kita di luar masjid. Waktu Ramadan, haus nih, mulut kering. Lalu kita masuk kamar mandi. Kumur-kumur. Gak ada yang lihat. Aduh, dikit aja. Coba, ya Allah dikit. Anak saya dulu kalau kumur-kumur pinter dia. Pakai air kulkas. Kira-kira kalau kita mau minum itu bisa apa enggak? Bisa kan? Tapi kenapa kita nggak lakukan? Karena Allah mengontrol dan mengawasi kita. Kalau seteguk air saja kita nggak mau minum, padahal itu halal. Kenapa kita harus mabuk-mabukan? Sekerat. Jangan sekerat, segelas. Karena itulah kita harus puasa. Puasa Ramadan itu mengontrol diri untuk tidak melanggar. Yang halal saja kita nggak mau langgar. Apalagi yang haram. Yang terakhir, segala hal yang dijual, nah itu yang buat kita optimis. Segala hal yang akan kembali kepada Allah. Ya, hidup ini jual beli, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah bisnis? Tijarah. Bisnis. Hidup ini bisnis. Nikah itu bisnis. Ada nggak seperti jual beli? Kan ada. Kira-kira kalau saya kesini saya dapat apa coba? Oh, saya dapat ilmu, saya dapat ketemu ustadz, kan begitu. Take and give-nya ada. Apa yang kita lakukan itu pasti ada take and give. Saya dapat apa nih? Kalau saya begini saya dapat apa? Nah, cuman kalau bisnis dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari jiwamu, hartamu. Nah, berarti Allah yang beli. Berarti kita apa statusnya? Jual. Apa yang kita jual? Tolong jual hartamu. Tolong jual jiwamu, dirimu. Dengan apa Allah memberinya? Bi anna lahumul jannah. Ini saya kasih surga. Coba. Itu bisnis dengan Allah itu jaminannya surga.
Sekarang ada yang pernah ngasih kita surga? Orang menjamin surga kalau kita berbisnis, kan nggak ada. Nah ini kalau kita menjadi pegawainya Allah, bisnis kita itu seperti itu. Nah itulah yang akhirnya membuat sikap dalam kehidupan ini, agar kita jadi fokus, rendah hati, ikhlas, dermawan, nerimo, tawakal. Muncullah seluruh sifat-sifat ini dalam pribadi kita kalau kita betul-betul memiliki prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kehadiran Bapak Ibu ya mendapatkan pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Faman ya'man mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik sebesar debu sekalipun, yarah, nanti dia akan lihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Tapi siapa yang beramal buruk sebesar debu sekalipun, itu tetap tercatat. Nanti dia juga akan lihat hasilnya. Semoga langkah kita ke masjid ini adalah sebagai langkah kebaikan untuk kebaikan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.